صلوا على نور أحمد ونور الهادي يا محمد يا نور يا ربي الله يا سبيل وفي الهوى أشرار حسبي الله هذه مكاني
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعليه وصوله وفروعهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wassir lisani wa habib qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majri matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Faslun. Salatu duha. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umatnya. Yang kami muliakan, kami hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Cialbar, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh para habaib, wabil khusus Al-Habib Alwi Albar, Al-Habib Taufik As-Sagaf, wa para asatid hadirin hadirat, Ustaz Jamal dan seluruh hadirin yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat menghormati para anbiya dan seluruh manusia, semuanya itu dihormati oleh Rasul. Ada satu riwayat dari Imam Asy-Syashi, Nabi menyatakan, "Shallu 'alal anbiya'i idza dzakartumuni fa innahum qad bu'itsu kama bu'itsu." Ucapkanlah salawat kepada seluruh para nabi apabila kalian mengingatku, kata Rasul. Karena sesungguhnya mereka diutus sebagaimana aku diutus. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita, kalau ingat Nabi, ingat juga para anbiya. Ingat nabi-nabi yang lain.
Kalau ingin salawat padaku, afdolnya juga kalian berikan salawat dan salam juga kepada para anbiya yang lain. Itu akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk memuliakan para anbiya. Kita masih membahas tentang salat duha. Kaum solihin, mereka itu sudah asyik dengan ibadah, ya. Makanya peluang ibadah khususnya solat disebut dengan solat an-nawafil, solat sunnah tambahan setelah dilaksanakan yang wajib, yang 5 waktu. Itu bagi mereka kenikmatan. Makanya ada juga para aulia wassalihin yang seluruh solat sunnah dikerjakan dalam waktu 1 hari 1 malam, seluruhnya. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat Al-Imamul Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, di dalam kitab As-Sunanul Kubra, Al-Imam Baihaqi memiliki kitab sunan, ya. Bahkan kitab sunan beliau ini termasuk kitab sunan yang sangat lengkap. Kurang lebih ada 11 jilid. Di dalam kitab As-Sunanul Kubra, Nabi bersabda, "Asy-syita'u rabi'ul mu'min." Asy-syita'u rabi'ul mu'min. Musim dingin adalah musim bunganya orang beriman. Qasura naharuhu fasom wa tala lailuhu faqam. Waktu siangnya singkat, maka mereka berpuasa, dan waktu malamnya sangat panjang, maka mereka menghidupkan dengan sholat. Ya. Jadi Nabi katakan itu musim bunganya mereka. Bunga satu bahasa ungkapan keindahan. Bunga atau taman bunga adalah satu tempat yang menyenangkan. Taman bunganya orang-orang beriman adalah sholat. Dia gak perlu lagi jalan-jalan ke taman-taman yang ada ini. Perlu. Taman dia lebih indah dari itu. Taman dia lebih nikmat daripada itu. Dengan apa? Dengan sholat sunnah yang dilakukan. Sholat duha, ada beberapa riwayat yang tanda kutip seakan-akan kontradiksi satu hadis dengan hadis yang lain. Bahkan periwayatnya juga sama, yaitu dari Sayyidah Aisyah. Dalam satu riwayat, Sayyidah Aisyah menyatakan bahwa beliau tidak pernah melihat Nabi melaksanakan sholat duha. Ini riwayat disebutkan di dalam Sahih Muslim. Imam Muslim meriwayatkan di dalam Sahihnya, yang lahir tahun 204, wafat 261 Hijriah. Beliau mengatakan begini, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli subhatat duha qattu." Saya tidak pernah melihat Nabi melaksanakan sholat duha sama sekali. Ada kata qattu, artinya sama sekali. Sama sekali saya belum pernah melihat Nabi sholat duha, kata beliau. Wa inni, sedangkan saya kerjakan sholat duha. Ada lanjutannya. Wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la yad'u al-amala wa huwa yuhibbu ay ya'mala bih khasyata ay ya'mala bihi an-nasu fayufrada 'alaihim. Sesungguhnya Nabi kadang-kadang meninggalkan satu amalan yang beliau sukai karena khawatir para sahabat atau umatnya yang hidup khususnya di zaman beliau mengikuti amalan tersebut dan dirutinkan oleh Nabi. Amalan itu khawatir menjadi wajib bagi mereka. Contoh yang konkret adalah puasa Nabi Daud. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya yang lahir tahun 194 wafat 256 Hijriah, Nabi mengatakan ahabbus siyami ilallahi ta'ala siyamu Daud wa ahabbus salati ilallahi ta'ala salatu Daud kana yanamu nisfal laili wa yagumu thuluthah wa yanamu sudusah wa kana yasumu yauma wa yuftiru yauma. Puasa yang paling Allah sukai puasanya Nabi Daud, dan solat yang paling Allah sukai solatnya Nabi Daud. Beliau tidur setengah malam, kemudian sepertiga malamnya beliau bangun sholat, dan sisanya itu di waktu malam itu beliau tidur sesaat. Dan ketika beliau berpuasa, beliau puasa 1 hari dan berbuka 1 hari, diselang-seling. Menurut Al-Imam Ibnul Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah wafat 751 Hijriah, di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah beliau berjudul Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad menyatakan Nabi tidak mengamalkan puasa Nabi Daud bukan karena Nabi tidak mampu, tapi Nabi kasihan kepada umat yang nanti mengikutinya dan khawatir jika dirutinkan maka puasa Nabi Daud statusnya bisa menjadi wajib. Takutnya kepada kita, bukan kepada beliau. Maka Nabi mengganti dengan puasa yang beliau rutinkan dan beliau sunnahkan, puasa Senin Kamis, puasa sunnah. Nah, hadis ini Sayyidah Aisyah mengatakan saya tidak pernah melihat Nabi sholat duha sama sekali. Kemudian beliau lanjutkan bahwa sesungguhnya Nabi meninggalkan amalan tersebut padahal Nabi ingin mengamalkan karena takut diikuti oleh umat, oleh manusia, maka menjadi wajib bagi mereka. Di hadis yang lain Sayyidah Aisyah mengatakan ketika ditanya apakah Nabi sholat duha, ada yang bertanya Nabi melaksanakan sholat duha atau tidak, maka dijawab qalat la, oh Nabi tidak melaksanakan sholat duha, illa, ada kecuali, an yaji'a min maghibih, kecuali beliau lagi safar, kemudian pulang dari safarnya kembali ke rumah, beliau sholat duha. Berarti ada riwayat yang lain menerangkan Nabi sholat duha tapi tidak rutin. Di riwayat yang lain Sayyidah Aisyah mengatakan, riwayat Muslim juga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'a wa yazidu ma sya'allah. Nabi biasanya umumnya melaksanakan sholat duha 4 rakaat dan kadang beliau menambah rakaat tersebut sekehendak beliau.
dengan izinnya Allah. Ini beberapa hadis tentang masalah sholat duha. Jadi kalau kita simpulkan, ada 2 hadis menyatakan Nabi tidak melaksanakan sholat duha, tapi satu hadisnya mengatakan kalau lagi safar pulang sholat duha. Ada hadis yang lain menyatakan bahwa Nabi sholat duha 4 rakaat. Ini hadis mauquf karena riwayat dari Sayyidah Aisyah. Hadis mauquf. Kalau nisbat ke Nabi namanya al-hadis al-fi'li. Hadis fi'li, perbuatan. Bukan ucapan Nabi, tapi diriwayatkan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau riwayat tadi kita lihat sama-sama berada pada riwayat yang sahih menurut Imam Muslim, ya. Semuanya riwayat Imam Muslim. Nah, riwayat Imam Muslim yang 2 tadi. Kemudian periwayat sama, yaitu Sayyidah Aisyah, tapi kontennya berbeda. Dijawab oleh ulama hadis di sini, bukan kontradiksi apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, tapi diriwayatkan dalam kaedahnya Imam Syafi'i itu kalau ada hadis tanaqud, seakan-akan ada kontradiksi, maka Imam Syafi'i rahimahullah menggunakan 3 cara. Yang pertama, al-jam'u, memadukan riwayat yang berbeda itu, diselaraskan maknanya. Kalau itu tidak memungkinkan, maka cara kedua adalah at-tarjih, menyeleksi di antara 2 riwayat itu mana yang paling kuat. Dan yang ketiga, an-nasikh wal mansukh, dilihat hukumnya apakah ini nasikh dan mansukh. Itu metodologi al-Imam Syafi'i di dalam memahami hadis-hadis yang seakan-akan kontradiksi. Imam Syafi'i adalah imam dalam kitab Ar-Risalah. Beliau dianggap salah satu ulama yang mempelopori ilmu hadis, namanya ilmu mukhtalafil hadis. Itu pelopornya salah satunya adalah Imam Asy-Syafi'i, pelopor ilmu hadis mukhtalafil hadis. Jadi ada 2 tuh yang muskil ya. Ada ilmu mukhtalafil hadis, ada ilmu muskilil hadis. Ini 2 ilmu yang berbeda. Yang ilmu mukhtalafil hadis, yang artinya ilmu tentang perbedaan-perbedaan hadis. Prinsip dasarnya, semua hadis yang bersumber dari Nabi tidak ada yang salah, tidak ada yang kontradiksi. Itu rumus yang harus kita pegang. Kalau ada pernyataan, oh hadis ini berbeda, oh hadis ini palsu, oh hadis ini lemah, itu bukan dari nabinya, bukan dari Rasulullah SAW, tapi dari para rawi, periwayat hadis tersebut. Yang kedua, kalau yang tadi cenderung dalam kajian ilmu hadis, pembahasannya ilmu hadis. Kalau ilmu muskilil hadis, ilmu muskil itu masalah, ilmu yang membahas masalah dalam hadis. Itu kajian dalam ilmu akidah. Maksudnya hadis-hadis ada yang palsu. Contohnya Allah seperti pemuda yang tampan, tidak berkumis, tidak berjenggot. Ini jelas palsu nih. Ini maknanya muskil, masalah. Bagaimana bisa diserupakan Allah dengan makhluk? Itu contoh hadis muskil. Atau hadis muskil, ada budak wanita, Nabi tanya kepadanya, budak ini beriman tidak? Mukminah tidak? Maka Rasul bertanya, Aina Allah, di mana Allah? Kemudian dia menunjuk ke langit, Allah di langit. Allah fis sama.
Oh berarti dia mukminah, dia sudah Islam. Ini juga muskil. Kenapa? Karena kalau mau masuk agama Islam itu harus bersyahadat 2 kalimat syahadat. Bukan menyatakan Allah di langit kemudian masuk Islam. Gak ada itu ulama yang menyatakan demikian. Berarti hadisnya bermasalah, muskil. Kok bisa menentukan keimanan, keislaman dengan menyatakan Allah di langit? Itu muskil yang pertama. Yang benar itu harus bersyahadat, menyatakan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang benar. Tapi kalau menyatakan ke langit kemudian sudah membuktikan keimanan dengan pernyataan Allah di langit, maka itu disebut muskil al-hadis. Muskil yang kedua, menentukan Allah itu di langit, tinggal di langit. Itu juga muskil. Allah bertempat di langit. Dan riwayat ini sudah diteliti, termasuk riwayat yang syaz. Menurut ulama hadis, syaz. Ya, ada kejanggalan. Kitab yang ditulis Al-Imam Syafi'i membahas tentang ilmu mukhtalafil hadis. Ada bab khusus di kitab Ar-Risalah. Ada juga Imam Qutaibah, Al-Imam Qutaibah dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadis. Adapun kitab Ilmu Mushkilil Hadis yang terkenal ditulis oleh Al-Imam Ibnu Furaq. Al-Imam Ibnu Furaq murid daripada Al-Imam Al-Bahili. Al-Imam Al-Bahili murid langsung dari Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Abu Hasan Ash'ari, ya. Mushkil hadis. Baik. Sekarang bagaimana kita memahami hadis tentang sholat duha? Tadi saya sudah sebutkan metodologi Imam Syafi'i ini juga diterapkan oleh ulama setelahnya. Pendapat pertama menyatakan bahwa hadis yang menyebutkan Nabi sholat duha, hadis itu lebih sahih dibanding hadis yang menyatakan Nabi tidak melakukan sholat duha. Itu yang pertama. Jadi ada pendapat pertama, para ulama menyimpulkan bahwa riwayat dari Sayyidah Aisyah yang menyatakan Nabi tidak pernah sholat duha dengan riwayat dari Sayyidah Aisyah juga yang menyatakan Nabi sholat duha, riwayat yang Nabi melaksanakan sholat duha itu lebih kuat dibanding riwayat yang Nabi tidak melaksanakan sholat duha. Di antara ulama yang mendukung pernyataan ini ada Ibnu Khuzaimah, ada Ibnu Abdul Bar, dan ulama-ulama mazhab fikih, mayoritas mereka menyatakan sahih. Maka di kitab-kitab fikih ada bab sholat duha. Bahkan Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ini sendiri juga mendukung riwayat tersebut, bahwa Nabi menyunahkan sholat duha. Beliau buat bab khusus dalam Sahih Muslim, bab istihbabi sholati duha, bab yang membahas kesunahan sholat ad-duha. Sebagian ulama mengatakan dengan pendapat al-jam'u, menggabungkan dua riwayat tersebut. Jadi yang dimaksud di situ dua riwayat ini sama kuat. Ya, Imam Nawawi mengatakan idza ta'aradat ar-riwayatani fasunna al-jam'u bainahuma. Kalau ada dua riwayat sama kuat derajatnya, maka cara yang paling bijak adalah menggabungkan dua riwayat tersebut tanpa menghilangkan satu riwayatnya. Itu kaidah dalam ilmu hadis. Maka digabung ini menyatakan bahwa yang dimaksud di situ Nabi tidak melakukan sholat duha, artinya Nabi tidak melakukan dengan rutin, bukan tidak melakukan sholat duhanya. Karena di riwayat yang lain dikatakan oleh Sayyidah Aisyah bahwa Nabi ketika safar kan diawali kan ditanya sholat duha tidak, Nabi mengatakan tidak pernah. Lah, ternyata ada lanjutan.
illa kecuali Nabi pulang dari safar, Nabi sholat duha. Berarti menafikan bukan sholatnya, tapi yang dinafikan rutin melaksanakan sholat duhanya. Itu menggabungkan antara dua riwayat. Nah, ini pendapat Al-Imam Nawawi dan ulama-ulama Syafi'iyah khususnya, pendapat cenderung ke pendapat ini, bahwa yang dimaksud di sini, saya nukil ucapan pendapat dari Al-Imam Nawawi, makana yudawimu 'alaiha fayakun nafyuha nafyan lil mudawamati la li asliha. Yang artinya bahwa yang dinafikan oleh Sayyidah Aisyah terkait sholat duhanya Rasul itu maksudnya adalah mendawamkannya, merutinkannya. Yang dinafikan itu bukan yang dinafikan melaksanakan sholat duhanya. Itu pendapat Al-Imam Nawawi, ada dalam kitab Syarhu Sahih Muslim, ya, Syarah Sahih Muslim, judulnya Al-Minhaj. Pendapat lainnya bahwa ini berdasarkan penelitian saya pribadi, ya. Kalau penelitian saya pribadi, nasikh wal mansukh, hukum lama, jadi awalnya itu Nabi tidak pernah lakukan sholat duha. Nanti di tahun-tahun akhir, mulai kalau yang terdeteksi ini mulai tahun 7 Hijriah dan seterusnya, Nabi rutin sholat duha. Ini penelitian pribadi saya. Dari mana saya bisa simpulkan demikian? Dan memang ada juga guru kami yang berpendapat demikian. Pertama, ditemukan satu riwayat termuat di dalam kitab Sahihul Bukhari dari Abi Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili bi thalathin." Kekasihku Nabi Muhammad memberikan wasiat kepadaku 3 perkara. Yang pertama, rakaatai duha, melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Yang kedua, siyami thalathati ayyamin inda kulli syahr, puasa 3 hari di setiap bulannya. Ayyamu bid menurut muhadditsun, hari-hari putih. Wasiat ketiga, an utir qabla an anam, wa fi riwayah qabla an arquda, qabla an arqud. Saya diwasiatkan melaksanakan sholat witir sebelum saya tidur. Dari pernyataan Abu Hurairah ini juga ternyata ditemukan riwayat yang sama. Ada sahabat-sahabat lain yang diberikan wasiat yang mirip dengan wasiat yang diberikan kepada Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, seperti Abu Zar Al-Ghifari, ada juga Abu Darda. Itu wasiatnya mirip seperti ini. Dari penelitian kami dalam kitab sejarah, bahwa Abu Hurairah itu memeluk agama Islam dan bertemu dengan Rasul, kemudian tinggal di Madinah itu mulainya 7 Hijriah. 7 Hijriah. Kemungkinan besar di tahun-tahun itu sudah mulai dikenalkan sholat duha. Di dalam kitab yang lainnya, pada tahun 8 Hijriah ada kitab karya Al-Imam Ibnul Haythum. Ibnu Haythum menulis kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid, kumpulan hadis-hadis Rasul Muhammad SAW. Di dalam kitab tersebut pada tahun 8 Hijriah ada peristiwa Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ternyata ketika Nabi datang,
ke kota Makkah dalam peristiwa Fathul Makkah, Nabi mampir ke rumah sepupunya, saudari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, bernama As-Sayyidah Ummu Hani. Al-Imam Ibnu Haytham meriwayatkan Nabi izin mau sholat. Pas pada waktu itu waktu dibolehkan sholat duha, bukan malam hari, bukan sore hari, tapi di waktu pagi, dan belum masuk waktu zuhur. Diizinkan oleh Ummu Hani, Nabi masuk ke rumah Ummu Hani. Kemudian Nabi sholat duha 8 rakaat. Jadi hadis-hadis yang menyebutkan Nabi sholat duha dari beberapa riwayat dan wasiat yang Nabi berikan kepada sahabat-sahabat yang disebutkan namanya tadi, itu rata-rata di atas tahun 7, 6, 7, 8 Hijriah. Maka kesimpulan dari guru kami bahwa awalnya sholat duha itu belum diamalkan. Nanti mulai diperkirakan, ya, tidak dipastikan, diperkirakan mulai tahun 6, 7, 8 dan seterusnya sampai Rasulullah SAW wafat. Waktu tersebut Nabi merutinkan melaksanakan sholat duha. Nah, berarti 3 pendapat ini sesuai dengan kaidah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ada pendapat pertama, yaitu menggabungkan 2 riwayat yang berbeda, maknanya 2 riwayat, ada riwayat pendukung, ya, bukan yang satu riwayat dengan satu riwayat, enggak. Satu riwayat mewakili riwayat yang lain yang kontradiksi, digabung itu. Yang kedua, tarjih, diseleksi mana riwayat yang paling kuat di antara keduanya. Dan yang ketiga, an-nasikh wal mansukh. Jadi hukum lama diganti hukum baru. Tapi dalam konteks ini dia masuknya adalah yang lamanya belum diamalkan, belum ada tuh sholat duha. Nanti akhir-akhir adanya sholat duha. Dan ini hal yang biasa dalam syariat. Kalau belajar ada satu bidang ilmu namanya tarikh tasyri'iyah, membahas sejarah hukum syariat. Jadi kajiannya itu fokus kepada sejarah hukum syariat, bukan biografi Rasul. Kapan puasa, kapan itu zakat fitrah, kapan itu zakat mal, kapan melaksanakan sholat witir. Itu kajian-kajian dalam sejarah hukum syariat. Dan itu tema-temanya seperti itu. Ya, ada amalan yang sebelumnya belum ada, nanti di akhir-akhir baru diamalkan. Itu zakat fitrah. Tahun berapa wajib? Tahun 2 Hijriah. Jadi selama puluhan tahun belum ada tuh kewajiban zakat. Selama Nabi di Makkah gak ada kewajiban zakat. Adanya di Madinah. 2 Hijriah zakat fitrah. Zakat mal juga termasuk 2 Hijriah. Kemudian sholat 2 hari raya. Itu disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. Sebelumnya di Makkah gak ada perintah ini. Karena di kota Makkah lebih fokus ke dalam pembenahan akidah, bukan dalam masalah ibadah. Nah, jadi dari sini kita bisa pahami demikian, ya. Kemudian di sini dinyatakan Imam Nawawi berpendapat rakaat di sholat duha itu 12 rakaat dalam kitab Minhajut Thalibin. Kemudian pendapat ini juga didukung oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Buduruh At-Tali'ah yang ditulis oleh Dr. Ahmad Yusuf Nisaf, syarah dari kitab Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, ya, Ar-Risalatu Al-Jami'ah. Di situ beliau mengatakan bahwa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan bahwa paling banyaknya rakaat sholat duha 12 rakaat. Pendapat ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Minhajut Thalibin, 12 rakaat paling banyaknya sholat duha, paling sedikitnya 2 rakaat. Adapun Imam Romli dan ulama-ulama yang mengikutinya
kebanyakan itu 8 rakaat. Al-Imam Suyuti menengahi dua pendapat ini dalam ensiklopedia fatwa Al-Hawi lil Fatawa, salah satu karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menyatakan perbedaan rakaat di sholat duha karena tidak ada riwayat yang kuat menerangkan rakaatnya. Adanya tadi tuh Nabi sholat 8 rakaat, sebelumnya 4 rakaat sholat duha, wa yazidu masya Allah, dan Nabi menambahkan. Nabi menambahkan ini gak ada tahdid, nambahnya berapa gak ada, hanya ada riwayat Nabi menambahkan rakaat di sholat duha, tapi tidak ada pembatasan rakaat. Dari situlah muncul perbedaan, ada yang menyimpulkan 12, ada yang menyimpulkan 8. Yang paling penting sholat dulu, sholat duha deh. Ini bahas panjang lebar rakaat, sholat duha gak pernah dikerjakan. Berantem masalah rakaat, dikerjakan sholat duha. Kemudian di sini dikatakan oleh Imam Suyuti, kadzalika, kalau orang yang sudah rutin sholat duha itu waktunya kan mulai matahari terbit, 16 menit setelah terbitnya matahari. Sama seperti sholat syuruk lah. Sholat syuruk itulah waktu duha juga. Sudah dibolehkan kita sholat duha sampai matahari berposisi di tengah, al-istiwa. Itulah waktu duha. Wah, paling afdalnya ketika matahari memanas di waktu tersebut. Jam 10, jam setengah 11, itu paling afdalnya. Para ulama mengatakan kalau orang tersebut sudah rutin sholat duha, kemudian kelewat waktu, misalnya dia bangun tidur agak siang, mau sholat duha agak sempat, ya sholat zuhur dulu. Selesai sholat zuhur, dia ba'diyah, kemudian mengqadha sholat duha. Bagi yang merutinkan sholat duha, dia bisa mengqadha sholat duha. Nah, sholat duha ini afdolnya dilakukan secara per orang, sendiri-sendiri. Sunnahnya sholat sendiri, sama dengan sholat witir di sini. Ini harus kasih tahu, kalau mazhab Syafi'i sholat witir itu afdolnya sendiri, kecuali sholat witir di bulan suci Ramadan, afdolnya berjamaah. Tapi Al-Habib Abu Bakar, karena ini mulai beliau perintahkan untuk merutinkan sholat witir di Masjid Muttaqin itu ketika saya membaca kitab Risalatul Mu'awanah yang membahas tentang sholat witir. Ada hadis Nabi mengatakan, ya ahlal kiblat autiru, wahai orang Islam ahli kiblat, sholatlah witir kalian. Siapa yang tidak sholat witir, dia tidak termasuk golonganku. Kurang lebih hadisnya seperti itu. Makanya dia sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Akan tetapi mazhab yang lain tidak mempermasalahkan secara berjamaah, baik itu sholat witir maupun sholat duha. Dalam mazhab Syafi'i juga diberikan hal tersebut, dibolehkan dengan maksud mentarbiyah, mendidik agar terbiasa. Kadang-kadang kalau sholat sendiri kan dia malas, tapi ketika rame-rame kan udah disemangat, terbiasa secara berjamaah. Nanti kalau sudah mandiri, dia sholat sendiri. Itu dalam mazhab Syafi'i. Termasuk sholat duha di sekolah-sekolah itu kan bagus tuh, disuruh berjamaah ya. Itu sebagai latihan riyadhah. Akan tetapi kalau sudah faham, sudah terbiasa, afdoliyahnya sholatnya sendiri. Fi hadzal mazhab, di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian dinyatakan di sini
Kemarin saya sampaikan ada doa yang diriwayatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nabi sendiri yang membacakan doa menurut Dr. Kiai Haj Saifuddin Amsir. Beliau mengatakan ini hadis Nabi. Doa ini dipadukan dengan doa selesai sholat duha ya. Sholat duha punya doa yang kemarin saya sudah bacakan itu, Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka. Itu boleh kita tambahkan dengan doa-doa yang lainnya yang ma'thur. Di antara doa yang menurut saya dia ringkas tapi mencakup semua kebaikan, doa yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya juga ada, atau yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Yang doa itu berbunyi, Allahumma a'inni bil ilm wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Yang artinya, ya Allah, kayakan daku dengan ilmu, hiasilah aku dengan sifat hilm, muliakan daku dengan taqwa, dan percantiklah aku dengan afiah, keselamatan. Kemarin masalah ilmu sudah saya bahas. Al-hilm ini, hiasilah daku dengan al-hilm. Ini hilm ini sifat yang sangat sulit diamalkan. Sulit. Kenapa sulit? Karena ini sifat wajibnya para anbiya. Semua para nabi wajib memiliki sifat ini, al-hilm. Di antaranya di sini definisi al-hilm, dhabtu nafsi wa tab'i an haijanil ghadab. Ketika memuncak emosi, dia mampu meredam. Ini masalahnya lagi memuncak ini. Bukan lagi mau marah, bukan lagi marah-marahnya ini. Kemudian di saat itu dia bisa redamkan. Itu namanya sifat al-hilm. Nah, sifat ini juga adalah sifatnya Allah, Al-Halim. Al-Halim dari kata hilm, sifatnya Allah. Ya, dalam Al-Quran itu, in tughridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. In tughridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Wallahu syakurun halim. Allah maha membalas kebaikan dan Allah maha halim. Halimnya Allah itu apa? Ketika ada hambanya melakukan satu dosa besar yang memang layak waktu itu azab turun ke dia, tapi Allah redam, jangan dulu, biar dia tobat dulu. Itu sifat halimnya Allah. Ini kita kalau Allah gak punya sifat al-halim, selesai kita. Selesai. Saat buat kesalahan langsung azab turun. Umat-umat terdahulu mengalami fase itu. Tapi karena Allah saking sayangnya dengan Nabi Muhammad SAW, Allah tidak mau memberikan hukuman yang sama dengan umat terdahulu. Ada kesalahan langsung azab turun. Enggak. Ditahan oleh Allah. Dengan apa? Sifat halimnya Allah. Bahkan dalam riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dikatakan kadal halimu ayyakunan nabiyya. Hampir-hampir orang yang punya sifat halim tadi, hilm, itu hampir jadi seorang nabi dia. Kadal halim ayyakuna nabiyya. Ini sifat yang sangat mulia. Laisa syadid bi sur'a innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang jagoan itu bukan yang jago berkelahi, tapi orang yang jagoan itu, yang hebat itu, ketika memuncak emosi, dia mampu menahan emosinya. Wahada, ini sifat yang dimiliki juga oleh seluruh para nabi, terlebih khusus Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan jadi tanda kenabian. Tanda kenabian, kalau mau ngetes, seandainya mau dites tuh orang ini nabi atau bukan nabi, itu dengan sifat hilm. Ada orang Yahudi mau ngetes, dia melihat ciri-ciri Rasulullah Muhammad SAW.
Semua sudah terdata dan teruji, kecuali satu. Saya harus uji sifat hilimnya Nabi Muhammad. Bagaimana? Makin dibuat emosi, makin sabar. Itu kan tidak mudah. Akhirnya dia menguji Nabi sengaja. Dia mendatangi Rasul karena ada satu akad pinjaman. Dalam riwayat disebut Nabi meminjam ke orang Yahudi tersebut beberapa kilo gandum. Ini harus diluruskan juga nih. Dalam kitab-kitab disebut Nabi meminjam ke orang Yahudi. Nah, Nabi meminjam itu bukan untuk Nabi, tapi Nabi meminjam itu untuk diberikan ke umat. Rasulullah SAW punya akhlak, siapa yang meminta kepada Nabi, Nabi pantang bilang tidak atau tidak ada. Selalu Nabi berikan. Seandainya pada waktu itu yang diminta tidak ada, Nabi akan katakan, kau pergi kepada fulan, pinjam, kau ambil itu, bilang itu saya hutang atas nama saya. Begitu. Jadi bukan Nabi minjam untuk pribadi, tapi Nabi meminjam untuk orang lain, untuk umatnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang Yahudi ini datang, dia mau uji nih. Akadnya itu 2 hari baru bayar. Maksud riwayat 3 hari baru Nabi bayar akadnya. Ternyata dia datang hari pertama, bukan hari kedua, bukan hari ketiga. Datang di masjid orang Yahudi ini. Namanya siapa? Zaid bin Asna atau siapa? Riwayat. Seorang pendeta juga, pakar kitab-kitab samawi. Taurat itu dia kuasai. Jadi dia mau uji sifat Rasul. Masuk ke masjid Nabi, sahabat lagi kumpul dengan Rasulullah SAW. Langsung dia teriak, ya Muhammad, bayar utang. Bisa bayangkan di depan orang banyak nih. Tidak sampai di situ, dia lihat Nabi responnya masih sabar, tidak ada emosi. Dia kata-katain Nabi punya leluhur. Kamu ini memang suku Quraisy, ya. Kakek kamu juga tukang begini, dihina-hina semua. Wah, Rasul SAW tambah sabar. Nah, ini mulai nih ciri-cirinya. Beberapa sahabat, diantaranya Sayyidina Umar bin Khattab, emosi. Wahai Rasulullah, ini izinkan saya penggal kepalanya. Kata Nabi, ini urusan saya dengan dia. Kenapa kau sudah buat dia takut? Kata Rasulullah SAW. Kata Nabi, baik, saya akan ganti. Padahal Nabi tahu perjanjiannya 3 hari. Dia datang di hari pertama. Nabi katakan, saya akan ganti gandum sekian kilo. Kemudian saya akan tambahkan. Wahai Sayyidina Umar, tambahkan gandumnya karena kamu sudah buat dia takut tadi. Ganti itu. Antarkan dia di gudang gandum milik Rasul Muhammad SAW. Kalau riwayat kan milik Baitul Mal, ya. Ada milik Rasul pribadi. Itu Nabi bagi-bagikan kepada umat. Antarkan dia ke sana. Ketika diantarkan ke sana, Sayyidina Umar mengantar nih Zaid bin Asna ini. Mengatakan, kamu ini berani sekali ya. Datang ke masjid kami, kemudian kamu menyebut nama Nabi kami dengan Muhammad dan kamu hinakan dia. Sedangkan kamu tahu kami ada di sekitarnya, kamu bisa mati loh. Apa kata Zaid bin Asna? Saya ini masih waras. Saya tahu itu resikonya besar, tapi disinilah saya ingin menguji. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW membiarkan saya dianiaya oleh kalian hanya dalam perkara masalah-masalah duniawi semacam ini. Saya membaca dalam kitab, yang pertama ciri-cirinya Rasulullah marah itu hanya berkaitan dengan hukum Allah atau berkaitan dengan manusia yang lainnya. Tapi kalau masalah-masalah sepele semacam ini, Nabi abaikan itu, maafkan. Wa ya'fu 'ani dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza diyya haqqullah lam yagum ahadun bi ghadabihi. Dalam Maulid Ad-Dibai dikatakan Nabi tidak pernah marah secara pribadi. Kalau urusan pribadi, masalah-masalah sepele itu Nabi maafkan.
Tapi ketika hukum Allah dilanggar, tidak ada seorang pun berani berdiri di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sebab itu saya menguji semua sifat Nabi sudah teruji kecuali satu sifat ini. Kata Zaid bin Asna, yaitu ketika dibuat emosi makin sabar. Ternyata tadi saya menguji, saya kata-katain dia, saya panggil dengan namanya, wahai Muhammad. Kemudian kamu tahu tidak, perjanjian saya hutang dengan Nabi Muhammad itu 3 hari. Saya sengaja datang hari pertama, tapi beliau tetap sabar dengan hal itu. Maka kamu, wahai Sayyidina Umar, saya jadikan saksi bahwa beliau seorang Nabi, dan saya menyatakan keislaman saya di hadapanmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam. Itu. Ini apa yang membuat orang ini dapat hidayah dari sifat hilimnya Nabi Muhammad SAW. Itu dimiliki oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian doa yang berikut, wa akrimni bitaqwa, muliakan aku dengan takwa. Wa mana takwa? Maknanya takut. Intinya takut buat dosa, takut jauh dengan Allah, takut Nabi murka, takut Allah murka, takut masuk neraka. Intinya takwa itu al-khasyah, rasa takut. Ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, takutlah atas diri kalian dan juga keluarga kalian atas api neraka. Makna lainnya al-wiqayah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian yang berikut, wajammilni bil afiyah, hiasilah aku, perindahlah aku dengan sifat afiyah. Sifat afiyah menurut ahlul lughah yang pertama as-sihhatut tammah, sehat yang sempurna. Sebagian ahli bahasa mengatakan artinya as-salamah, selamat dari berbagai keburukan. Selamat jasadnya, selamat pikirannya, selamat kehidupannya, selamat kehidupan akhiratnya, selamat agamanya, selamat di dunia, selamat di akhirat. Itu namanya al-afiyah. Maka pernah Nabi didatangi oleh pamannya, ya Rasulullah, Sayyidina Abbas, alimni syai'a as'alullah. Wahai Rasul, ajarkan padaku satu doa yang akan aku pancatkan kepada Allah, yang akan selalu aku berdoa kepada Allah dengan doa tersebut. Nabi jawabnya singkat, salillah al-afiyah, mintalah doa kepada Allah agar diberikan al-afiyah. Ternyata tidak puas Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Hari berikut datang lagi, wahai Rasulullah, ajarkan padaku satu doa yang aku gunakan untuk berdoa kepada Allah. Nabi katakan lagi, salillah al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Besok harinya datang lagi, wahai Rasulullah, tolong ajarkan pada saya satu doa yang aku akan gunakan berdoa kepada Allah. Nabi mengatakan, ya Abbas, ya Ammar Rasulillah, wahai Abbas, pamannya Rasul, salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah, mintalah kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan riwayat lain ada tambahan, karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pemberian Allah yang paling besar setelah keimanan terhadap agama Islam melebihi al-afiyah, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, ini doa singkat tapi padat. Jadi isinya kebaikan. Kita juga harus doa yang isinya keburukan. Jangan hanya minta kebaikan. Maksudnya apa? Doa isinya keburukan. Semua sifat buruk kita minta dilindungi oleh Allah, jangan sampai ada kepada kita. Ya Allah, aku berlindung padamu dari keburukan iri hati, misalnya, dari keburukan kikir. Semuanya keburukan tuh, sehingga berimbang. Ada minta kebaikan, juga minta pelindungan dari keburukan. Makanya para guru kami itu kalau membaca surat Al-Falaq itu, min syarri hasidin idza hasad,
dari keburukan orang yang iri hati apabila dia iri hati. Ditambah lagi wa minal hasad, dan juga berlindung dari penyakit hasad itu. Kalau ayat tadi menceritakan orang lain iri hati ke kita. Kita kalau doa itu kan berlindung dari keburukan orang yang iri hati apabila dia iri hati. Berarti kita minta sama Allah, kalau ada orang lain ada hasud sama kita, kita minta dilindungi. Jangan sampai ada kejahatannya sampai kepada kita. Tapi yang lebih buruk daripada itu, orang yang punya penyakit iri hati. Makanya ditambah wa min syarril hasad, juga berlindung dari keburukan iri hati. Jangan sampai kita nih yang kena penyakit iri hati itu lebih dahsyat, itu lebih berbahaya. Maka ditambah oleh para syuyukh min syarri hasid, juga minta perlindungan dari keburukan. Nah, ini yang disampaikan. Doa ini ada dalam kitab Al-Jami'us Shaghir Al-Imam Suyuti, juga ada riwayat dari Imam Al-Ghazali. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita membahas tema hadis yang baru sampai hadis berikutnya. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, sehat afiat, wal istiqamah, dimudahkan segala urusan dan hajatnya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.